Jika Anda berdiri di hadapan Yesus hari ini, akankah hidupmu mencerminkan hati seekor domba atau hati seekor kambing? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Senin kami. Saya ingin memulai dengan sebuah kisah tentang seorang pria yang menerima hadiah yang langka dan mengejutkan. Sekilas gambaran tentang bagaimana dunia akan mengingat dirinya. Namanya Alfred Nobel. Suatu pagi di tahun 1888 Nobel membuka koran dan terkejut menemukan berita kematiannya sendiri yang tercetak karena kesalahan. Judulnya berbunyi, "Pedagang maut telah meninggal." Artikel itu mengecamnya karena menemukan dinamit dan menuduhnya memperoleh kekayaan dengan memungkinkan kehancuran. Nobel sangat terguncang. Beginikah dunia memandangnya? Inikah warisan yang akan ia tinggalkan? Momen itu mengubah hidupnya. Ia menyadari bahwa ketika hidupnya berakhir, hanya satu hal yang akan berarti. Apa yang telah kulakukan dengan waktu yang Tuhan berikan kepadaku? Maka Nobel menata ulang arah hidupnya. Ia mendedikasikan kekayaannya untuk mendirikan hadiah Nobel. Penghargaan yang menghormati perdamaian, ilmu pengetahuan, sastra, dan upaya untuk memajukan kemanusiaan. Ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia bisa mengubah arah hidupnya. Dan itu membawa kita pada Injil hari ini. Dalam Injil Matius, bab 25, ayat 31-32, Yesus berkata, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing." Ini adalah salah satu ajaran Yesus yang paling kuat dan serius. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang acak. Kekuasaan manusia bersifat sementara. Kerajaan-kerajaan dunia bangkit dan runtuh. Tetapi pada akhirnya, hanya ada satu Raja, Kristus Tuhan. Dan ketika Ia datang kembali, dikelilingi oleh semua malaikat di surga, setiap kita akan berdiri di hadapannya. Bukan sebagai orang Amerika atau Filipina, bukan sebagai kaya atau miskin, bukan sebagai orang sukses atau yang sedang berjuang, melainkan sebagai jiwa. Dan hanya satu pertanyaan yang penting. Bagaimana aku menjalani hidupku? Seringkali kita hidup seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir. Kita marah karena politik. Kita panik ketika pemimpin yang kita dukung kalah. Kita mengejar kesuksesan materi, seakan-akan itu menjamin kebahagiaan. Kita takut pada kemiskinan atau kesederhanaan, seakan-akan itu mengurangi nilai diri kita. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan, hanya satu hal yang bertahan. Kasih. Kasih yang dijalani. Kasih yang dibagikan. Kasih yang diwujudkan. Itulah yang membedakan domba dari kambing. Pada zaman Yesus, domba dan kambing digembalakan bersama pada siang hari. Sama seperti orang benar dan orang yang tidak benar, hidup berdampingan. Namun pada malam hari, gembala memisahkan mereka. Domba lemah lembut, taat, penuh perhatian, melambangkan mereka yang mengikuti kehendak Allah. Kambing, keras kepala, mandiri berlebihan, sulit diatur, melambangkan mereka yang hidup untuk diri sendiri. Perbedaannya bukan pada kecerdasan atau bakat. Perbedaannya ada pada hati. Domba mendengarkan, kambing melawan. Domba mengikuti, kambing menyimpang. Domba percaya, kambing bersikeras pada jalannya sendiri. Dan Yesus dengan jelas berkata, akan tiba hari ketika sang gembala memisahkan keduanya.
Kebenaran ini seharusnya tidak membuat kita takut, tetapi membuat kita waspada dan penuh harapan. Waspada agar kita tetap setia pada kerajaan Allah dan menghidupi kasih secara nyata. Penuh harapan karena kita ingat bahwa dunia ini bukan rumah kita. Surga adalah tujuan kita. Ambisi duniawi akan memudar. Kekuasaan dunia akan lenyap. Tetapi hidup yang dijalani dalam kasih menjadi kekal. Maka saudara-saudari terkasih, dalam doamu hari ini, renungkan ini. Jika aku berdiri di hadapan Yesus hari ini, apakah hidupku mencerminkan hati seekor domba atau hati seekor kambing? Apakah aku hidup dengan memandang pada kekekalan? Ataukah aku terjebak dalam hal-hal sementara dunia ini? Di mana Tuhan mengundangku untuk bertumbuh dalam kasih, kerendahan hati, dan pertobatan. Mintalah Tuhan membentuk hatimu sekarang, sehingga ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, engkau siap berdiri di antara domba-dombanya. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Jika renungan ini memberkati Anda, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada siapapun yang membutuhkan inspirasi hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan saya sangat berharap untuk melihat Anda lagi Senin depan. Dan seperti biasa, tetaplah terbuka pada rahmat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, sumber segala kebaikan, Engkau adalah Raja kami yang penuh belas kasih dan adil. Pada akhir zaman, Engkau akan datang kembali bersama semua malaikat-Mu untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, serta menegakkan kerajaan-Mu yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami rahmat agar kami termasuk di antara domba-domba-Mu. Berilah kami kerendahan hati, pertobatan, dan hati yang setiap hari bertumbuh dalam kasih kepadamu dan kepada sesama. Tolonglah kami hidup dengan memandang pada kekekalan, sehingga hidup kami menjadi persembahan kasih yang sejati. Kami mohon ini dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda, keluarga Anda, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ.